Halo semuanya, apakah kalian pernah naik pesawat? Dan jika kalian pernah naik pesawat, apakah kalian tidak kepikiran kenapa ada maskapai yang tiketnya itu murah banget, tapi pelayanannya itu sangat minim? Nah, ternyata model bisnis seperti itu justru jadi incaran perusahaan lain buat diakuisisi loh. Nah, di video ini aku bakal bahas kasus Spirit Airlines yang lagi diperebutkan oleh dua maskapai besar, yaitu Frontier Airlines dan JetBlue Airways. Dan kita akan lihat mana keputusan yang paling tepat dari sudut pandang strategi bisnis. Simak videonya baik-baik ya. Perusahaan tersebut bernama Spirit Airlines. Ini dikenal sebagai maskapai dengan konsep low cost carrier. Jadi mereka menawarkan tiket dengan harga yang sangat murah, tapi hampir semua layanan tambahan itu berbayar. Misalnya dari bagasi, makanan, bahkan pilih kursi pun harus bayar. Jadi memang mereka fokus banget ke efisiensi biaya. Dan target pasar mereka adalah orang-orang yang lebih mementingkan harga murah dibanding kenyamanan. Nah, selain Spirit, ada Frontier Airlines yang sebenarnya punya konsep bisnis yang hampir sama. Frontier ini juga ultra low cost carrier. Jadi, mereka benar-benar menekan biaya operasional serendah-rendah mungkin dan mengandalkan jumlah penumpang yang sangat banyak. Karena kesamaan ini, Frontier melihat Spirit sebagai partner yang sangat cocok untuk digabungkan supaya bisa memperbesar skala bisnis dan meningkatkan efisiensi. Lalu ada JetBlue Airways yang model bisnisnya sedikit berbeda. JetBlue ini menawarkan harga yang cukup terjangkau, jadi JetBlue ini harganya lebih tinggi dibandingkan kedua perusahaan tadi. Tapi mereka juga fokus pada kualitas layanan seperti kursi yang lebih nyaman, hiburan gratis, dan pengalaman terbang yang lebih baik. Jadi bisa dibilang JetBlue ini menggabungkan strategi low cost dan diferensiasi. Beralih ke masalah utama dalam kasus ini. Jadi, masalah ini muncul ketika Spirit mendapatkan dua tawaran sekaligus. Yang pertama dari Frontier dalam bentuk merger yang sifatnya friendly. Artinya kedua perusahaan ini sama-sama setuju dan punya visi yang sejalan. Kemudian tawaran kedua dari JetBlue Airways. Tapi ini bentuknya hostile takeover. Jadi, JetBlue mencoba mengakui sisi Spirit meskipun tidak sepenuhnya didukung oleh manajemen Spirit. Nah, di sini muncul dilema besar. Karena di satu sisi, JetBlue menawarkan harga yang sangat tinggi. Jadi secara finansial lebih menguntungkan untuk memegang saham. Tapi di sisi lain ada risiko yang cukup besar, terutama dari regulasi pemerintah, yang bisa saja menolak merger tersebut karena dianggap mengurangi persaingan di industri penerbangan. Selain itu, perbedaan model bisnis juga jadi masalah yang sangat penting. Spirit dan Frontier itu mirip, jadi lebih mudah untuk disatukan. Tetapi kalau Spirit digabungkan dengan JetBlue, belum tentu. Ada perbedaan strategi, budaya, dan cara operasional yang bisa menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Selain itu, tekanan dari shareholder juga sangat berpengaruh karena JetBlue menawarkan harga yang lebih tinggi. Banyak investor yang cenderung tergoda untuk memilih JetBlue demi keuntungan jangka pendek. Tetapi manajemen Spirit harus berpikir lebih jauh. Tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga keberlangsungan perusahaan di masa depan. Semua ini membuat keputusan jadi semakin kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Sekarang kita masuk ke analisis. Kita akan menggunakan teori chapter 3, yaitu tentang internal organization. Dalam teori ini, ada konsep penting yang disebut resource based view atau RBV. Jadi, inti dari teori ini adalah keunggulan kompetitif perusahaan itu berasal dari sumber daya dan kemampuan yang dimiliki secara internal. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Jay Barney dalam artikelnya tahun 1991 yang berjudul Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa agar suatu perusahaan punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, maka sumber daya yang dimilikinya harus bersifat valuable, rare, sulit ditiru, dan terorganisir dengan sangat baik. Kalau kita lihat dari Spirit Airlines, keunggulan utamanya ada pada efisiensi biaya. Mereka punya sistem operasional yang sangat hemat, dan itu menjadi core kompetensi mereka. Nah, Frontier juga punya kekuatan yang sama.
Jadi kalau mereka digabung, kekuatan ini bisa semakin besar dan memperkuat posisi mereka di pasar. Sedangkan JetBlue punya kekuatan di pelayanan dan pengalaman pelanggan. Jadi kalau Spirit digabung dengan JetBlue, sebenarnya ada potensi untuk menciptakan sesuatu yang lebih unik. Tetapi resikonya juga lebih besar karena harus menggabungkan dua model bisnis yang sama sekali berbeda. Selain RBV, kita juga bisa menggunakan konsep Rio untuk menganalisis apakah keunggulan tersebut bisa bertahan lama. Kalau Spirit digabungkan dengan Frontier, keunggulannya mungkin terlalu unik, tapi lebih stabil karena mereka sudah sejalan. Sedangkan kalau dengan JetBlue, keunggulannya bisa lebih unik dan sulit ditiru. Tetapi tantangannya ada pada kemampuan organisasi dalam mengelola perbedaan tersebut. Ini berkaitan dengan konsep strategic fit, di mana suatu strategi akan berhasil jika ada kesesuaian antara sumber daya, budaya, dan sistem perusahaan. Dan kalau kita lihat dari sisi value chain, Spirit itu fokus ke efisiensi biaya dan semua aktivitasnya. Sementara JetBlue fokus pada peningkatan kualitas, yaitu kualitas layanan. Kalau ada pendekatan ini dan dipaksakan untuk digabung, bisa terjadi konflik karena arah strateginya yang berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian dari David Elking dan timnya pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa banyak akuisisi gagal karena masalah integrasi dan ketidaksesuaian antara perusahaan. Ini sangat relevan dengan kasus antara Spirit Airlines dan JetBlue Airways. Sekarang kita akan masuk ke 4 pertanyaan pada case tersebut. Pertanyaan pertama adalah tentang alasan utama melakukan akuisisi. Jawabannya cukup simpel. Tujuan utama melakukan akuisisi adalah tidak bukan untuk meningkatkan market, memperluas jaringan, mencapai ekonomi of scale, dan meningkatkan daya saing. Ini semua berkaitan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan resource dan capabilities mereka untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu tentang apakah hostile takeover lebih berhasil dibandingkan friendly merger. Secara umum, hostile takeover lebih berisiko karena kurangnya kerjasama dan bisa jadi ada konflik internal. Sedangkan friendly merger biasanya lebih berhasil karena kedua perusahaan sudah memiliki kesepakatan dan tujuan yang sama. Dalam kasus ini, merger antara Frontier Airlines dan Spirit Airlines lebih berpeluang sukses karena memiliki strategi fit yang tinggi. Kemudian ada pertanyaan ketiga tentang etika. Dari sisi etika, menerima tawaran lain setelah ada kesepakatan bisa dianggap kurang baik. Tetapi dari sisi bisnis, perusahaan punya tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Jadi, ini adalah sebuah dilema antara etika dan kepentingan bisnis. Pertanyaan keempat, kalau kita sebagai shareholder, keputusan apa yang bakalan kita ambil? Jadi kita lihat dulu nih, dari jangka pendek, mungkin JetBlue lebih menarik karena menawarkan harga yang sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari jangka panjang, belum tentu. Frontier Airlines lebih cocok karena strategi bisnisnya selaras dan risikonya lebih kecil. Jadi pilihan yang lebih rasional untuk keberlanjutan perusahaan adalah Frontier. Sebagai penutup dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa keputusan akuisisi tidak hanya soal siapa yang memberikan harga yang paling tinggi, tapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian internal perusahaan, sumber daya yang kita miliki, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan teori chapter 3 yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif berasal dari kekuatan internal perusahaan. Sebagai tambahan, analisis dalam video ini juga didukung oleh teori resource based view oleh Jay Barney pada tahun 1991 dan penelitian tentang akuisisi oleh David Elking dan timnya pada tahun 2004 yang menekankan pentingnya kesesuaian internal dalam menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.